Ibu. Saya mau tanya ya Ustaz, Nggih. gimana caranya kita tuh menghandle anak biar gak keterusan main gadget itu? Ya, terima kasih. Kan kadang-kadang gadget itu ada banyak manfaatnya dan juga ada kekurangannya di situ. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya. Bapak Ibu, ini mungkin menjadi masalah umum di mana-mana. Orang tua itu pusing dengan anaknya yang main gadget. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau anak kita baru kita belikan gadget, sebenarnya harus ada komitmen. Biasanya membangun komitmen bersama saat kapan boleh main gadget dan tidak boleh main gadget. Kena online ya boleh. Kalau memang seperti itu, coba dibicara lagi, Mas. Kemarin ibu ikut parenting dan salah satunya untuk mendukung kamu belajar itu salah satunya kita bikin komitmen. Ayo, kapan kira-kira mama nggak melarang total kamu main, tetapi ada saatnya kamu boleh main, ada saatnya kamu tidak boleh main. Ya, biasanya kalau kita ini biasanya habis maghrib. Kenapa habis maghrib itu review ngajinya, betul? Review PR-nya, habis subuh itu ngaji, gitu ya. Itu juga mepet untuk persiapan ke sekolahnya, itu nggak boleh. Tetapi yang lain tetap beri kesempatan dan kita tegas-tegesan sama anak. Selama ini kan kadang orang tua itu nggak tegas. Ah, kasihanlah anak lagi main, lagi asik. Enggak ya? Oh, iya, kadang-kadang anak juga harus dipinteri juga. Itu kan anak minterin orang tua kan? Iya, tapi kan nggak selamanya tugas semuanya seperti coba lihat, coba dan lain sebagainya. Anak bisa saja ibu menyampaikan seperti itu, tetapi salah satu. Terus nyuwun sewu, sebenarnya alasan saya SMP semua anak saya pondokkan, salah satunya itu. Saya dulu tidak tahu orang tua itu anaknya 5 laki-laki, 6 yang ke lalu. Gak tahu dulu ayah itu pokoknya semua mondok dulu. SMP, SMA mondok dulu. Didasari agama dulu. Masalah nanti kuliahnya negeri, masalah siap di manapun di luar negeri atau apapun silahkan. Tetapi di saat-saat produktif anak, sebut saja anak kemarin yang baru pulang liburan, ya liburan, aku siapkan handphonenya, siap, paling 10 dino toh, ya. Saya kasihkan 10 hari, habis ini sudah ke pondok lagi dan 1,5 tahun lagi di pondok nggak pegang gadget. Apakah ketinggalan? Ya enggak juga. Tetapi saat-saat usia produktif ini anak belajar kemandirian, anak belajar mengelola dirinya jauh memang dengan orang tuanya, tetapi pengalaman kami justru sama orang tua nantinya lebih sayang, lebih ngerti, tahu agama. Dan itu adalah saya karena melihat banyak anaknya yang sudah SMP, SMA kadang-kadang sudah nggak bisa ngaruh-ngarui lagi orang tua, nggak berdaya, betul nggak? Nah itu salah satu tips saya. Ya silakan dari bapaknya satu lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan bagaimana menghadapi situasi yang harusnya kita itu marah. Ini saya contohkan, kita punya bawahan dan bawahan itu Ya. Terus yang kedua, kita punya bawahannya nilainya plus, terus diambil bagian yang lain, sehingga kita itu merasa keberatan. Kalau nggak marah, nanti nggak bisa mempertahankan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang kami sampaikan tadi bukan berarti kita ini nggak boleh marah sama sekali Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita ketika yang namanya Islam itu diinjak-injak,
Ketika mereka itu sudah tidak komitmen dengan kesepakatan, maka di situ Rasulullah juga marah. Tetapi marahnya itu ada pada tempatnya. Ketika anak buah sudah disampaikan komitmennya harus menjaga seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ternyata memang dia nggak bisa, maka Bapak silahkan marah. Tetapi bukan marah sekali lagi yang muntah, yang sampai lempar-lempar sembarang kalir itu ya. Di sana ada Bu, marah itu sampai piring terbang, gelas terbang, tapi enggak, di sini insya Allah enggak ada. Maka bukan seperti itu. Ya, Rasulullah sampai ngajarkan ketika mau marah bermohon kepada Allah, ya, fasta'id billah, atau kalau memang betul-betul segera ambil air wudu, karena air wudu itu bisa mendinginkan. Anak kita biasanya tukaran, ada nggak anaknya lagi tukaran? Anak kecil tukaran royoan remote kalau dulu. Anak kecil ini setan kecil ketemu dengan setan kecil. Biasanya mamanya datang melerai, marah nggak? Marah, itu berarti babonannya setan datang. Hati-hati. Bukan, makanya melerainya, Mas, ada apa ini tadi apa? Tenang, tenang. Sudah, ya, menurut baginda Rasul, wudu dulu, biar tenang. Jadi melerai jangan marah. Lek jenengan marah berarti babonan setan datang ya. Hati-hati. Oke Bapak Ibu, apalagi tema hari kita hari ini adalah apalagi mendidik anak. Bagaimana kita mendidik anak? Mendidik anak itu butuh cinta, bukan amarah. Anak yang kecil dilahirkan, anak yang kecil dibesarkan, anak enak-enak ibunya makan, halo, anaknya BAB, betul? Apakah mamanya marah? Enggak, ditinggal makanannya, nyebokin si kecil dulu, habis itu makan lagi, enak. Makanya enggak marah, itu energinya cinta. Ketika ngajari anak-anak itu sampai berkali-kali, Mas, kalau ke toilet tolong disiram, tolong ditoleh. Itu kan suara ibu kita kan zaman dulu sampai sekarang kita dengar toh. Kalau ketemu orang itu mesem, kalau ada tamu itu cepat untuk itu sekali lagi energinya, prosesnya panjang, menanamkan kebaikan sampai menjadi habit dan selanjutnya menjadi karakter anak. Dibutuhkan cinta dan kasih sayang sebagaimana Rasulullah juga mencintai anak istrinya. Halo. Rasulullah itu memanggil istrinya saja ya Khumairo. Tetapi bapak-bapak sering peh bojone gendut dipanggil ndut, peh bojone keceng dipanggil ceng. Jangan, ibu-ibu itu suka, ya Allah pagi ini kok gitu ya, kok masakannya enak. Saya tanya, ibu-ibu kalau dipuji seneng? Sambelnya kok enak, besok disambel nih maneh. Tapi sudah 1 jam masak, dadak dicacat, loh itu ada hulek-hulek, nggak melayang saja sudah aman ya. Oke, cinta kasih menanamkan kelembutan dan motivasi menjadi baik. Sementara amarah itu menanamkan kebencian. Ada di buku kami Japri Allah ataupun ini, sampai anak itu benci sama orang tuanya, itu sampai dia rela. Ini di cerita fiksi ya. Dia di hari ulang tahunnya mama itu, dia rela diborgol karena melakukan yang namanya ini, menghabisi keluarganya. Karena ketika kecil dia tahu memorinya, nangis popoknya sudah penuh, enggak dan lain sebagainya. Padahal kita tahu kan anak ngek gitu saja itu kan nggak enak. Kemudian anak menjadi seperti apa? Dan sekali lagi butuh berpikir 10 kali jika mau marah kepada suami, istri, anak dan cucu kita. Anak belajar dari kehidupannya. Jika dibesarkan dengan celaan, belajar
maki, dibesarkan dorongan percaya diri. Terakhir, saya ingin menutup dengan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau bisa menahan namanya amarahnya. Halo. Suatu hari setelah baginda Rasulullah meninggal, datanglah Abu Bakar kepada anaknya Siti Aisyah. Wahai Aisyah, coba ceritakan sama abahmu ini, apa dari akhlak Rasulullah yang belum abahmu lakukan. Kamu tahu sih, abahmu Abu Bakar ini kan teman dekatnya Rasulullah sejak di Mekah. Saya yakin semua yang dilakukan Rasul sudah saya lakukan. Coba Siti Aisyah waktu itu berpikir, opo yo bah yo, ada ya. Rasulullah itu tiap hari menyuapin seorang janda, bapak-bapak janda, tua pak, buta, cerewet. Masih menarik bapak-bapak? Janda, tua, buta, cerewet. Akhirnya sudah, kamu bikinkan makanan seperti engkau bikinkan Rasulullah, dan besok pagi saya akan menyuapin itu di pojok kota Madinah. Setelah disiapkan, maka ditunjukkan itu loh jandanya. Janda itu cerewet, mencaci Muhammad, mencaci Rasulullah SAW. Abu Bakar harus getem. Tak sido tak suapin apa ora. Saya tanya, kira-kira disuapin dengan kelembutan atau dilotekno? Akhirnya dengan penuh sampai janda itu kaget dan kamu kayaknya bukan yang biasa nyuapin saya. Yang nyuapin saya itu orang Ponorogo lembut. Gak Bu. Sampean kasar koyo wong Gunung Sari Indah. Gak Bu. Maksudnya sampean bukan. Akhirnya sudah selesai dan dia mengatakan, Bu, sampean tahu nggak? Orang yang tiap hari menyuapin sampean dengan kasih sayang, dengan kelembutan, itu adalah Muhammad yang tiap hari engkau caci, engkau maki, tetapi dia masih tetap bisa menyuapimu dengan penuh kelembutan. Dan hari ini beliau sudah meninggal. Ibu ini nangis, berarti saya memaki orang yang tiap hari nyuapin saya. Dan dari situ akhirnya ibu ini masuk Islam. Bapak Ibu, saya nggak bisa membayangkan apa ini yang membuat Rasulullah begitu sabar, begitu apa sampai seperti itu, sampai dia bisa menyuapin dan dimaki. Itu kalau dimaki biasanya dibales. Yo, enak ngelok nih, genten gitu kan. Tetapi Rasulullah ternyata bisa. Dan itulah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sholatan tuwassa'u biha 'alaina al-arzaq, sholatan tuhassinu biha 'alaina al-akhlaq, sholatan tuballighu biha 'alaina al-asbab, asbab ma'rifatina qadha al-hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil